Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita kembali ke soal-soal ATLM kimia klinik, yaitu urinalisis dan cairan tubuh ya. Materi kita yang lalu sampai bagian 22, sekarang kita masuk ke bagian 23. Materinya batu saluran empedu ya, untuk kedalaman D3 D4 TLM ya. Yang mana materi ini merupakan materi bagian dari urinalisis dan cairan tubuh ya, di sini mengenai analisa batu. Oke ya, langsung saja kita bahas materinya untuk soal-soal latihan soal sekali ini. Saya siapkan sebanyak 11 soal. Soal nomor 1 sebagai berikut. Berikut ini yang bukan manifestasi adanya batu pada saluran empedu. Yang A, nyeri di perut kanan atas atau kolik biliar. Yang B, obstruksi jaundice. Kemudian yang C, kolangitis. Kemudian yang D, pankreatitis. Atau yang E, kadar urea dan kreatin meningkat dalam darah. Jadi di sini yang bukan adalah, jawabannya yang tepat itu adalah yang E ya. Nah, yang E, kadar urea dan kreatin meningkat di dalam darah. Jadi memang tidak ada hubungan antara kenaikan urea dan kreatinin pada kasus batu ya. Batu di saluran empedu. Oke, lanjut kita pindah ya. Soal nomor 2. Masih di batu saluran empedu. Batu saluran empedu terdiri hanya 2 buah. Maka batu tersebut adalah yang A, kalsium bilirubinat dan kolesterol. Kemudian yang B, fosfat dan oksalat. Kemudian yang C, cistin dan struvit. Kemudian yang D, merkuri dan asam urat. Atau yang E, asam urat dan karbonat. Jadi jawabannya di sini ya, yang tepat pada kasus ini adalah batu saluran empedu itu hanya 2, yaitu kalsium bilirubinat dan kolesterol. Kalsium bilirubinat ini adalah batu pigmen, sementara satunya adalah batu kolesterol. Jadi karena terkait dengan lewatnya bilirubin dan kolesterol ya di kanalikulus empedu. Jadi 2 ini yang terjadi dan sering terjadi. Bahkan keduanya ini bisa menyatu, nanti namanya batu campuran. Oke ya, itu saja ya nomor 2. Kita bahas lanjut ke soal nomor 3. Komposisi yang benar batu saluran empedu adalah titik-titik. Yang A, kalsium, fosfat dan asam urat. Kemudian yang B, kalium, oksalat dan kolesterol. Kemudian yang C, asam urat, magnesium dan amonium. Kemudian yang D, cistin, bilirubin dan natrium. Atau kolesterol, bilirubin dan kalsium. Jadi komposisinya yang benar ini adalah untuk kasus ini sesuai dengan yang sebelumnya tadi, bahwa dia isinya kolesterol, bilirubin dan kalsium. Jadi kita mengingat soal yang sebelumnya tadi. Kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Secara uji makroskopik, ciri-ciri yang harus diujikan pada batu untuk dicatat adalah kecuali. Yang A, jumlah, kemudian yang B, besar, yang C, bau, yang D, keras atau tampang permukaan. Jadi jelas dari 5 opsi ini yang bukan atau kecuali itu adalah yang mana ya? C ya, bau, karena kita tidak menguji bau. Bau itu biasanya kita menguji pada urin ya, urin dengan feses pada uji-uji cairan tubuh. Lanjut kita ya teman-teman, pindah ke soal nomor 5. Batu ini mengandung paling sedikit 70% kolesterol dan sisanya kalsium karbonat, kalsium palmitit dan kalsium bilirubinat.
Dapat berupa soliter atau multiple dengan warna putih kekuningan sampai hijau atau hitam. Permukaan mungkin licin atau multifaset, bulat berduri, atau seperti buah murbe. Ciri-ciri tersebut merupakan ciri dari batu. Jadi saya sengaja menambahkan ini supaya teman-teman menyimak bahwa ini adalah ciri-ciri batu ini. Yang A, batu kolesterol, yang B batu pigmen, yang C batu campuran, atau yang D batu bilirubin, atau yang E batu oksalat. Jadi di sini jawabannya jelas ya seperti tadi, yaitu batu kolesterol, karena di situ kata-kata di atasnya kata kuncinya adalah kolesterol 70%. Jadi sangat mudah menjawab soal yang nomor 5 ini. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 6. Batu berjumlah sekitar 20% dari keseluruhan batu empedu. Jadi dia kejadiannya yang 20%. Mengandung kurang dari 25% kolesterol, penampilan tidak banyak variasi, warna bervariasi antara coklat, kemerahan, sampai hitam. Bentuk seperti lumpur atau tanah yang rapuh merupakan ciri-ciri dari batu titik-titik. Yang A batu kolesterol, yang B batu pigmen, yang C batu campuran, yang D batu bilirubin, atau yang E batu oksalat. Jadi di sini yang benar itu adalah batu pigmen. Jadi di sini kalimatnya beda persepsi, padahal sebenarnya sama saja. Kalau batu bilirubin juga sama dengan batu pigmen. Jadi jawabannya di sini sama sih, batu bilirubin juga atau batu pigmen. Cuma kalau batu pigmen itu lebih jelas karena terdiri dari bilirubin, bukan hanya bilirubin saja. Jadi terdiri dari bilirubin. Jadi bilirubin bagian dari batu pigmen. Oke ya, soal nomor 6 ini jawabannya mirip B dengan D, tapi kalau diambil ketepatannya ambil yang B ya, batu bilirubin. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Masih di channel ATLM Indonesia. Jenis ini paling banyak dijumpai, yaitu 80% dari seluruh kasus. Terdiri atas kolesterol, pigmen empedu, ya kan, dan berbagai garam kalsium. Jadi kolesterol, pigmen empedu, dan garam kalsium. Mengandung 25-50% kolesterol. Biasanya berganda dan sedikit mengandung kalsium, bersifat radiofag. Ini merupakan dari ciri titik-titik. Ciri-ciri batu yang mana? Nah, pertama, batu kolesterol, ya kan, batu kolesterol seperti yang tadi. Kemudian batu pigmen, kemudian yang C batu campuran, kemudian yang D batu bilirubin, atau yang E batu oksalat. Nah, jawabannya yang tepat di sini adalah batu campuran. Jadi karena di sini mengandung campuran ya, ada kolesterol, ada pigmen empedu, dan berbagai garam kalsium. Jadi mudah saja mengidentifikasinya karena campurannya banyak, dan batu campuran ini lebih banyak kasusnya ketimbang batu kolesterol atau batu pigmen. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 8. Batu kolesterol yang kemudian didapat tadi digerus ya dan diekstrak dengan sari eter. Diuji adanya kolesterol dengan metode titik-titik. Yang A Lieberman Burchard dan CHO-DPAP, yang B CHO-DPAP dan bilirubin, kemudian yang C ya kan CHO-DPAP dan BCG, kemudian yang D Lieberman Burchard dan Berthelot, atau yang E Samok I Nelson dan KG Yama. Jadi di sini jawabannya untuk soal nomor 8 yang tepat adalah Lieberman Burchard dan CHO-DPAP. Oke, saya jelaskan sedikit ya nomor 8 ini. Dahulu waktu zaman dahulu tahun 90-an, tahun 80-an, uji kolesterol itu menggunakan metode cara uji kimia, bukan enzimatik. Cara uji kimia dengan Lieberman Burchard. Lieberman Burchard ini kolesterol direaksikan secara kimia. Nanti akan membentuk warna hijau. Nah, setelah warna hijau tadi diukur menggunakan fotometer atau spektrofotometer. Nah, sementara cara modernnya itu dengan CHO-DPAP. CHO-DPAP ini saat ini digunakan sebagai modern karena menggunakan sistem enzimatik. Sistem enzimatik ini lebih aman dari
tercemar dengan bahan kimia, misalnya keracunan atau mengalami luka bakar ya, karena di Lieberman Burchard ini menggunakan bahan kimia asam sulfat pekat, asam sulfat ya. Jadi berbahaya. Nah, kira-kira seperti itu, dan pada kasus Lieberman Burchard ini tidak begitu nyaman kita bekerja karena bekerja dengan lemari asam. Jadi bolak-balik, beda dengan CHODPAP yang cukup kita hanya duduk di kursi ya, meja, tanpa kita mengkhawatirkan adanya cemaran akibat kita membuka regen dari kimia yang baunya bau menyengat. Oke ya, kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Berikut ini yang tidak termasuk dalam regensia untuk uji kolesterol metode Lieberman Burchard adalah yang A asam sulfat, yang B asam pikrat, yang C kloroform, yang D anhidrat asam asetat, atau yang E larutan standar kolesterol. Jadi jawabannya di sini ya untuk teman-teman ya, kalau Lieberman Burchard ini yang tidak termasuk itu adalah asam pikrat. Karena asam pikrat ini digunakan untuk uji kreatinin metode JAVE, atau juga untuk protein metode SBAH. Jadi di sini untuk Lieberman Burchard itu menggunakan asam sulfat ya, asam sulfat pekat, kemudian kloroform ya kan, ini untuk fase organiknya, kemudian anhidrat asetat ini akan berkondensasi nanti dengan dengan kloroform ya kan, dengan pengaruh asam sulfat pekat, maka terjadi warna hijau. Dan di sini kita perlu larutan standar yang diketahui sehingga pengukuran dapat mudah diukur ya. Nah, seperti itu ya kira-kira untuk Lieberman Burchard, dan memang ini adalah metode klasik dan hanya digunakan di laboratorium untuk penelitian atau uji biokimia dalam praktikum, tidak digunakan lagi dalam pemeriksaan di laboratorium medik modern karena menggunakan regen yang korosif ya berbahaya itu. Dan penggantinya menggunakan metode CHODPAP yang lebih nyaman dan lebih ringkas, serta tekniknya enzimatik. Dengan enzimatik maka lebih simpel dan tidak perlu hal-hal yang lain yang mempersulit dalam hal bekerja. Kita pindah lanjut ke soal nomor 10, masih di channel HDLM Indonesia. Adanya bilirubin dalam batu saluran empedu diuji menggunakan regensia atau metode titik-titik. Yang A CHODPAP, yang B diazo asam sulfanilat, yang C asam oksalat, kemudian D amonium molibdat, atau yang E asam fosfowolframat. Jadi bilirubin seperti biasa, bilirubin, urobilin mirip-mirip senyawanya ya. Biasanya dilakukan uji menggunakan diazo asam sulfanilat. Ya kan, terutama untuk si bilirubin ya, menggunakan diazo asam sulfanilat. Jadi asam sulfanilat dengan nitrit ya kan, nanti akan terbentuk reaksi dengan bilirubin membentuk zat warna azo yang berwarna biasanya merah hingga merah ungu ya, atau merah anggur. Ini bukti bahwa adanya bilirubin. Nah itu ya. Nah mungkin kalau bilirubinnya ini direct langsung bereaksi ya mungkin, tapi kalau bilirubin yang tidak direct dia mungkin perlu akselerator. Tapi biasanya di sini sudah dalam bentuk bilirubin yang sudah larut dalam air. Oke, lanjut kita pindah soal yang terakhir. Uji kalsium dapat dilakukan pada batu saluran empedu menggunakan regensia titik-titik. Yang A titanis yellow, yang B diazo asam sulfanilat, kemudian yang C amonium oksalat, yang D amonium molibdat, atau yang E asam fosfowolframat. Jadi di sini untuk uji kalsium sangat mudah, kita cukup menggunakan regen amonium oksalat. Nah, untuk uji kalsium ini reaksinya khas dengan oksalat membentuk kekeruhan atau endapan putih. Boleh kita menggunakan amonium oksalat, natrium oksalat, atau asam oksalat.
Kalau memang oksalat tidak ada, kita bisa menggunakan reagen yang lain, misalnya sulfat misalnya natrium sulfat, asam sulfat, atau karbonat ya. Bisa menggunakan natrium karbonat, sulfat, karbonat, oksalat, fosfat. Ini merupakan yang bisa membentuk endapan dengan kalsium. Jadi kalsium membentuk endapan dengan oksalat, fosfat, karbonat. Nah, ini bisa menjadi regen alternatif bila regen oksalat tidak ada ya. Tapi yang paling banyak dipakai menggunakan oksalat, karena oksalat mampu diendapkan oleh kalsium, membentuk kalsium oksalat. Oke ya, itu sebanyak 11 soal yang telah kita buat dan kita review bersama. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman, dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Nantikan video lainnya. Selamat belajar. Saya Ahmad Lai pamit. Sampai jumpa. Bye.